Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 19 Juni tahun 2023. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 1 sampai 10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu,
melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih yang sempurna. Barangkali kita pernah mendengar lagu rohani yang berjudul Bapa yang Kekal. Lagu ini dinyanyikan oleh Nikita dan masuk dalam album yang berjudul Pelangi Sehabis Hujan. Album ini diluncurkan pada tahun 2007. Lagu yang ditulis oleh Julita Malik ini diinspirasi oleh khotbah seorang hamba Tuhan. Singkatnya, hamba Tuhan ini mengambil keputusan untuk menunda membelanjakan kebutuhannya demi membeli sepatu yang disukai anaknya dan sangat mahal harganya yang akan dipakai untuk pelayanan di gereja. Hamba Tuhan itu berkata, "Kalau saya bapa jasmani yang tidak sempurna dalam mengasihi, dapat memberikan segalanya kepada anak saya, apalagi Bapa di surga kepada kita anak-anaknya. Dia mengasihi dengan kasih yang sempurna dan selama-lamanya karena Dia adalah Bapa yang kekal." Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini menampilkan cuplikan khotbah di bukit di mana Yesus mengajak para murid dan pendengarnya, "Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna." Pertanyaannya adalah, sempurna dalam hal apa? Teks yang mendahului ayat ini dalam bacaan Injil hari ini melukiskan tentang penegasan Yesus dalam hal mengasihi. Hukum Taurat memerintahkan agar mengasihi sesama dan membenci musuh. Tetapi Yesus menyempurnakannya menjadi mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Inilah kesempurnaan cinta Bapa di surga yang memberikan hujan dan matahari bagi orang baik maupun orang jahat. Kasih Bapa yang kekal adalah sempurna. Saudara-saudariku terkasih, mengasihi orang yang mengasihi kita adalah hal yang lumrah, walaupun kadang kita tidak mempraktekkannya. Apalagi mengasihi musuh akan menjadi hal yang lebih sulit. Kita menyadari kelemahan kita dalam mengasihi musuh. Tetapi Yesus tidak berhenti dengan mengasihi musuh. Yesus mengajak kita untuk mendoakan mereka yang menganiaya kita. Inilah kesempurnaan kasih Bapa yang oleh Yesus dikatakan harus kita ikuti. Menyadari ketidaksempurnaan kasih kita, maka marilah kita mohon Roh Bapa agar kita dimampukan
untuk mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Sebab Dialah Bapa kita, Bapa yang kekal, yang begitu menyayangi kita anak-anak-Nya. Semoga demikian. Amin.